وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang terus melimpahkan nikmat dan taufiknya kepada kita semua, yang mana dari kenikmatan itu semua menuntut untuk kita senantiasa bersyukur, baik nikmat lahiriah berupa kesehatan, kelapangan dan kemudahan, termasuk kesempatan yang Allah berikan di kesempatan malam hari ini. Demikian juga nikmat al-batin berupa iman wal islam wa istiqamah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan-lisan kita, dengan hati kita meyakini bahwa nikmat itu semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita berusaha menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal yang mendatangkan cinta dan ridha Allah tabaraka wa taala. Dan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, ini merupakan nikmat yang besar, merupakan amal saleh, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dari kemudahan yang seperti ini yang Allah berikan. Ini salah satu di antara tanda kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan pekerjakan hamba tersebut. Apabila Allah mencintai, menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan angkat hamba itu menjadi pekerjanya, menjadi ummal. Ketika Nabi SAW menyampaikan berita ini, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh?" Wahai Rasulullah, bagaimana Allah memperkerjakan seorang hamba? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang hamba menjadi pekerjanya, menjadi ummal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Cara Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan seorang hamba agar hamba itu dekat dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hamba tersebut untuk dekat dengan amal saleh sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia wafat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, apa yang kita kerjakan di malam hari ini merupakan amal saleh, merupakan bentuk taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata para ulama, talabul ilmi merupakan min afdali tatawu'at. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu tidak ada amal saleh yang bisa menyamainya bagi mereka yang tulus dan lurus niatnya. Maka nasihatun li wa iyyakum, agar kita senantiasa meluruskan niat-niat kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilm. Tidak ada amalan
yang sunnah setelah amalan yang wajib, yang lebih afdal dibandingkan seorang itu dia menuntut ilmu. Karena sekian banyak maslahat kebaikan di balik seorang itu dia mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka dahulu para salaf, mereka mendahulukan amal saleh ini, mendahulukan ibadah ini ya, dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, aku pelajari li an ata'allama mas'alatan minal ilmi ahabbu ilayya min qiyamil lail. Aku pelajari satu masalah dari ilmu lebih aku cintai dibandingkan aku salat malam satu malam penuh. Perkataan yang semakna dengan kalimat ini pun diucapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, li an ata'allama baban minal ilmi fa u'allimuhu musliman ahabbu ilayya min an yakuna lid-dunya kulluha fi sabilillah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku pelajari satu bab dari ilmu, kemudian aku amalkan, aku ajarkan kepada seorang muslim, lebih kucintai dibandingkan dunia seutuhnya milikku dan kuinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, maka kemudahan yang seperti ini merupakan nikmat yang besar. Acara-acara yang seperti ini merupakan ya, nikmat yang patut untuk kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala. La bihaulina wala quwwatina, bukan karena semata-mata daya dan kekuatan kita, namun kemudahan ini adalah datang dari Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di kesempatan malam hari ini mengangkat satu pembahasan, satu tema ya, yakni terkait tentang harta. Bagaimana agar harta seorang itu menjadi bekal, tidak hanya dia kumpulkan, tidak hanya dia nikmati di dunia ini, namun bagaimana agar harta yang dimiliki oleh seorang hamba itu menjadi bekal yang akan mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memasukkan dia ke dalam surga, menyelamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwatal iman, al-mal, harta yang dimiliki oleh seorang muslim sebagaimana layaknya nikmat-nikmat yang lain. Semua itu tergantung orang yang memilikinya. Harta merupakan nikmat sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Jika orang yang memiliki nikmat itu dia menggunakan nikmat tersebut di dalam jalan-jalan ketaatan, maka harta yang dia miliki akan membawa dia kepada keberuntungan, akan membawa dia kepada keselamatan. Sebaliknya, jika harta yang dimiliki oleh seorang hamba justru membawa dia semakin jauh dari Allah, menjerumuskan dia, membuka peluang baginya untuk dia melakukan sekian banyak kemaksiatan dan dosa, maka dengan nikmat ini justru seorang hamba dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala di sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita agar kita jangan sampai lalai dengan nikmat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir, ingat kepada Allah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, maka barang siapa yang ternyata hartanya, kenikmatan yang Allah berikan melalaikan dia, melupakan dia dengan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya, sehingga harta yang Allah berikan kepada seorang hamba itu bukan sebagai standar Allah cinta kepada seorang hamba, tidak. Namun jika Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada seorang hamba, kemudian Allah berikan taufik kepada dia untuk dengan hartanya menjadi tunggangan dia semakin dekat dengan Allah, terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Allah berikan kekuatan. Dengan hartanya dia bisa mengamalkan sekian banyak ketaatan. Maka hamba itulah al-muwaffaq, hamba yang diberi taufik, hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi untuk kalian akhlak sebagaimana Allah membagi untuk kalian rizki-rizki kalian. Harta adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang Allah lapangkan hartanya, ada juga di antara mereka yang Allah sempitkan hartanya. Namun ingat, harta bukan standar Allah cinta kepada seorang hamba. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam atau sahabat Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa inna Allah yu'til mala man ahab wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi harta kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang tidak Allah cintai. Sekalipun mereka hamba yang Allah benci, kafirin, musyrikin, munafiqin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka harta. Allah berikan kepada mereka kelapangan dunia. Maka jika ada orang mengatakan bahwa harta, kelapangan, kemudahan dunia yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tanda Allah cinta kepada mereka, ya, berarti Allah mencintai mereka orang-orang kafir. Maka ditegaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Innallaha yu'til mal man ahab wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai, artinya orang yang Allah benci. Wala yu'til imana illa man yuhib. Ini standar cinta Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi standar orang itu dicintai oleh Allah manakala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Ya, apapun nikmat yang dia dapatkan, ketika taufik iman ini Allah berikan, maka semua nikmat itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwatan iman rahimakumullah. Ya, Al-Imam Wahab ibn Munabih, ya, beliau mengatakan bahwa ru'usun ni'am thalathah. Kata Imam Wahab ibn Munabih, ru'usun ni'am thalathatun. Induknya kenikmatan itu ada 3. Induknya kenikmatan itu ada 3. Salah satunya adalah harta. Karena dengan harta, ketika Allah sempurnakan nikmat ini dengan taufik, iman, al-amal saleh, maka akan mendekatkan hamba itu sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Wahab ibn Munabih mengatakan,
Ru'usun ni'am thalathah. Induknya kenikmatan itu ada 3. Fa'awwaluha ni'matul Islam allati la tatimmu ni'matun illa biha. Yang pertama adalah nikmatul Islam, yang mana kenikmatan-kenikmatan lain tidak akan teranggap sebagai nikmat kecuali dengannya. Apapun nikmat yang kita dapatkan ma'asyiral muslimin, kesehatan, kesempurnaan fisik, harta yang melimpah, kekuasaan, apapun dari kenikmatan dunia ini kita miliki. Namun ketika nikmat yang satu ini tidak kita dapatkan, semua itu tidak akan teranggap sebagai nikmat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita terlahir ke dunia ini dengan mudah hati kita menerima al-Islam. Ya, nikmat yang seperti ini ma'asyiral muslimin Allah berikan kepada kita. Allah halangi dari paman Nabi Abu Talib, orang yang dekat dengan Rasulullah, menjaga, melindungi, hidup seatap dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah halangi darinya, Allah berikan kepada kita. Yang mana dengan nikmat satu ini, semua nikmat yang Allah berikan akan teranggap sebagai nikmat. Sebaliknya, ketika nikmat yang satu ini Allah halangi dari seorang hamba, meskipun semua nikmat dunia dia dapatkan, termasuk harta, ya, maka harta itu tidak akan teranggap sebagai nikmat. Justru akan menjadi petaka bagi dia. Dengan nikmat itu, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Wahab ibnu Munabih, nikmat yang pertama, yang itu menjadi induknya nikmat, adalah hidayah, al-Islam wal iman, ya, yang nikmat-nikmat itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, wa tsaniyah nikmatul afiyah allati la tatibul hayatu illa biha. Yang kedua adalah nikmatul afiyah, nikmat sehat. Ini nikmat yang sangat besar ma'asyiral muslimin. Bahkan kata Imam Wahab, menjadi induknya nikmat, nikmatul afiyah, yang kehidupan seorang hamba tidak akan terasa nikmat, yang kehidupan seorang hamba tidak akan terasa lezat kecuali dengannya. Meskipun nikmat harta dia dapatkan, dia mendapatkan kelapangan harta, namun nikmat yang satu ini tidak dia dapatkan, bagaimana dia bisa menikmati harta yang dia miliki, keluarga yang hidup dengannya, mungkin jabatan, kedudukan yang dia miliki tidak akan teranggap. Ketika seorang dia hidupnya sakit-sakitan, Allah tidak berikan al-afiyah kepadanya, maka kata Imam Wahab ibnu Munabbih, nikmat induk yang kedua adalah nikmatul afiyah allati la tatimmu al-hayatu illa biha, yang tidaklah kehidupan seorang hamba sempurna kecuali dengannya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, induknya nikmat adalah nikmatul ghina allati la yatimul 'aish illa biha, nikmat kecukupan. Al-ghina ma'asyiral muslimin diterangkan oleh para ulama, yang pertama adalah nikmatul ghina, nikmatul qanaah. Ya. Orang dia senantiasa merasa cukup dengan Allah. Ya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci orang itu bahagia. Kunci orang itu hidupnya akan tenang, hidupnya dia akan senantiasa bahagia, adalah ketika hatinya Allah tanamkan qanaah, al-ghina, kecukupan. Selalu merasa cukup dengan Allah, ya. Tidak melihat nikmat yang ada pada orang lain. Selalu fokus untuk bersyukur dengan nikmat yang dia dapatkan. Ya. Dia berusaha menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini induknya nikmat ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih ini. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,
qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang Allah berikan hidayah kepadanya Islam. Hatinya tunduk kepada Islam, taat kepada Allah. Wa ruziqa kafafan, dia diberi rizki yang cukup. Ya. Berapa rizki yang cukup bagi seorang hamba? Maka dilanjutkan oleh Nabi berikutnya, wa qanna'ahu Allah bima atah. Harta yang cukup adalah harta yang disyukuri, yang seorang itu dia merasa cukup. Allah tanamkan qanaah dalam hatinya. Ini nikmat yang paling besar. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman. Ketika seorang hamba Allah berikan hidayah Islam, dia tunduk dan dekat kepada Allah. Allah berikan rizki yang cukup, Allah tanamkan qanaah dalam hatinya. Maka semua nikmat yang dia dapatkan akan menjadi bekal untuknya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, termasuk harta yang Allah titipkan, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa ala. Ya. Kalau ada di antara kita yang bertanya, bolehkah seorang hamba dia berdoa dan meminta harta kepada Allah? Nah, boleh. Kalau ada di antara kita yang bertanya, bolehkah di antara kita bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya raya? Boleh. Ya. Namun jangan minta hanya kekayaan saja. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketakwaan. Karena tidak mengapa orang itu kaya, selama dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tercela orang itu kaya. Tidak tercela orang itu berusaha untuk mencari harta, tidak tercela. Namun bekali minta kepada Allah at-taqwa. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ini di antara doa yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu al-huda, petunjuk. Wat-tuqa, ketakwaan. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa al-'afaf wal-ghina, dijaga dari kemaksiatan dan ghina, kecukupan, kekayaan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Adabul Mufrad, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu kaya. Sehingga kalau ada di antara santri kita, di antara ikhwan kita, cita-citanya ingin menjadi orang yang kaya, bukan sesuatu yang tercela. Karena Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu kaya, liman ittaqa, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kemudian kita hanya minta harta kepada Allah. Mintalah bekal yang lain, agar harta yang kita miliki pun menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu kaya, tidak mengapa orang itu mengumpulkan harta, liman ittaqa. Ya. Yang penting dia iringkan dengan ketakwaan. Kemudian kata Nabi, wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan al-afiyah bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dibandingkan sebatas orang itu hartanya banyak. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga al-mal, harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, ini nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawaban. Allah akan menanyai kita, dari mana harta itu kita dapatkan dan dari mana harta itu kita belanjakan. Hadis yang masyhur ma'asyiral muslimin dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu,
Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam nanti di hari kiamat sampai Allah tanya dia dengan 4 pertanyaan. Semua kita akan mendapatkan pertanyaan ini. Maka siapkan jawaban masing-masing di antara kita, ma'asyiral muslimin. Ya. Semua kita akan ditanya oleh Allah dengan 4 pertanyaan ini. Maka yang tahu jawabannya adalah kita masing-masing. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam nanti dari kiamat sampai Allah menanyai dia dengan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Dia akan ditanya tentang waktunya, kesempatan yang Allah berikan. Untuk apa dia habiskan? Umur, waktu, kesempatan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Yang dengan nikmat ini menjadi modal tersendiri bagi kita. Ya, untuk kita semakin mengumpulkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, al-'asr, waktu, kesempatan, umur. Allah bersumpah dengan waktu. Yang ini menunjukkan bahwa kesempatan, umur, waktu yang Allah berikan ini nikmat yang besar. Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia mereka benar-benar di dalam kerugian. Kenapa mereka rugi? Karena Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu, umur kepada dia. Namun terkadang ada di antara manusia yang justru dengan waktu, umur, kesempatan yang Allah berikan, dia semakin jauh. Tidak dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Padahal ma'asyiral muslimin, umur seorang muslim tidaklah menambahkan kecuali kebaikan. Umur seorang muslim tidaklah menambahkan kecuali kebaikan. Betapa berharganya kesempatan umur bagi seorang muslim. 1 menit yang dia miliki, 1 jam yang dia dapatkan, itu akan menambahkan ketaatan, menambahkan bekal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan menjelang datangnya bulan Ramadan, dari hadis Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala an, yang beliau bercerita tentang 2 orang dari suku Bali yang datang kepada Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam. Keduanya masuk Islam secara bersamaan. Kemudian kata Talha, ya, orang yang pertama, dia lebih giat amal solehnya, dia lebih tekun ibadahnya, sama-sama dia semangat ibadah. Namun orang yang pertama dia lebih semangat ibadahnya, lebih giat amal solehnya. Sampai kemudian dibuktikan orang yang pertama ini apa? Dia jihad. Dia pun terbunuh di medan perang. Ya. Kemudian kata Talha, orang yang kedua, dia hidup lebih lama setahun berikutnya. Kemudian orang yang kedua pun akhirnya meninggal dunia. Kata sahabat Talha, aku pun bermimpi dalam mimpiku. Aku melihat 2 orang ini di depan pintu surga. Kemudian keluarlah sosok malaikat dari pintu surga, lalu kemudian memberikan izin kepada orang yang kedua untuk masuk ke dalam surga lebih dulu. Baru kemudian keluar lagi malaikat itu memberikan izin kepada orang yang pertama yang syahid untuk masuk ke dalam surga. Maka di pagi hari sahabat Talha ini pun keheranan. Dia pun ceritakan kepada para sahabat, mereka pun para sahabat pun keheranan. Kenapa? Ini orang yang kedua, dia lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang pertama. Ya. Maka kemudian kebingungan, keraguan ini pun membuncah dalam hati mereka, yang kemudian menyebabkan mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah," mereka ceritakan tentang apa yang dilihat oleh Talha dalam mimpinya. Mereka ceritakan mimpinya Talha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berusaha mendengarkan
Apa yang dilihat oleh Talha dalam mimpinya? Lalu kemudian Nabi tidak merasa heran dengan mimpi itu. Kata Nabi SAW, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari mana yang kalian merasa heran? Yang mana yang kalian merasa heran dari apa yang dilihat oleh Talha itu? Gak ada yang heran, gak ada yang aneh. Maka kemudian mereka mengutarakan, ya Rasulullah, kenapa ini orang yang kedua dia justru lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang pertama? Bukankah yang pertama dia lebih giat amal solehnya, dia lebih dekat kepada Allah dengan sekian banyak ketaatan, bahkan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kedua dia hanya hidup lebih lama setahun berikutnya. Maka kemudian Nabi SAW berusaha memahamkan para sahabat. Kata Nabi SAW, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua tadi, yang meninggal lebih akhir tadi, dia hidup lebih lama setahun berikutnya? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya. Orang yang kedua memang lebih lama hidupnya setahun berikutnya. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Kata Nabi, bukankah orang yang kedua tadi di setahun berikutnya itu, dari kesempatan umur yang Allah berikan tadi, hanya beda setahun, dia bisa mendapati bulan Ramadan. Di setahun itu dia lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya. Sekian sujud dia kerjakan di setahun itu, yang ini tak lagi bisa diamalkan oleh orang yang pertama tadi. Maka dari situlah para sahabat pun paham sebab kenapa orang yang kedua itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Ternyata dia lebih lama hidupnya, dia lebih banyak kesempatan untuk amal solehnya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak antara kedua orang ini dalam ketaatan dan kebaikan seperti jarak antara langit dan bumi. Maka ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, salah satu di antara nikmat yang Allah akan tanya kepada kita adalah umur. Kesempatan, waktu yang Allah berikan kepada kita. Padahal kesempatan waktu, umur bagi seorang muslim tidaklah menambahkan kecuali kebaikan. Ya, tidaklah menambahkan kecuali kebaikan. Bahkan Nabi SAW menjadikan kebaikan, standar kebaikan bagi mereka yang bisa menggunakan umur kesempatannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umur, punya banyak kesempatan, umurnya panjang, dan dia baik amalannya. Sebaliknya syarrun nas man tala umruhu wasi'a amaluh. Sejelek-jelek manusia adalah mereka yang panjang umur. Ingat, umur nikmat, bukan standar kebaikan. Namun apa yang menjadi standar kebaikan dari umur ini? Bisa dan tidaknya dia dalam menggunakan nikmat untuk menjadi bekal dia menghadap kepada Allah. Syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wasi'a amaluh, orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Ini nikmat yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'an orang-orang kafir, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Janganlah mereka orang-orang kafir menyangka, mengira dengan dipanjangkan umur mereka itu sebagai tanda kebaikan untuk mereka. Tidak. Kata Allah, tidak lain dipanjangkan umur untuk kemudian mereka bertambah dosa. Nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari nikmat yang Allah akan tanya kepada kita, an syababihi fima ablah. Semua kita akan ditanya tentang masa muda kita. Untuk apa dia usangkan? Kenapa kok yang ditanya adalah masa muda, bukan masa tua? Karena masa muda ini merupakan nikmat tersendiri, ma'asyiral muslimin.
Masa yang diapit oleh dua masa kelemahan, masa kecil dan masa tua. Masa di mana seorang hamba dia punya banyak potensi untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Di masa muda seorang itu dia bisa meraih sekian banyak cita-cita dan apa yang dia inginkan. Maka barang siapa yang dia menjaga masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah, maka sungguh ini adalah pemuda-pemudi yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan keutamaan khusus di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda-pemudi yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wa an ilmihi fima amila bih. Seorang itu akan ditanya tentang ilmunya, sudahkah dia amalkan? Ilmu yang kita pelajari, ma'asyiral muslimin, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah kita amalkan? Sudahkah kita berusaha untuk menjaganya, mengamalkannya? Sehingga ilmu yang kita dapatkan bukan sebagai hanya wawasan, bukan hanya sebagai tulisan yang kemudian disimpan di lemari, tidak. Ilmu yang kita dapatkan untuk kita amalkan. Yang keempat, kata Nabi SAW, yang kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Seorang hamba dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, pesan Nabi dalam seorang itu dia mencari harta, carilah dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam mencari harta. Kita suruh bertakwa kepada Allah dalam mencari harta. Kita suruh bertakwa kepada Allah dalam menjaga harta. Dan kita suruh bertakwa kepada Allah dalam kita membelanjakan harta kita, sehingga harta yang kita miliki akan menjadi bekal untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang dititipkan oleh Allah ini salah satu di antara nikmat yang Allah akan mintai pertanggungjawaban dari setiap kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi ingatkan dua kali, di awal hadis dan di akhir hadis. Ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, perbaguslah kalian dalam kalian mencari harta. Kemudian Nabi ingatkan, fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizquha. Seorang hamba tidak akan mati sampai kemudian sempurna rizkinya. Sehingga jangan khawatir, ma'asyiral muslimin, selama kita masih hidup, rizki kita akan terus jalan. Kapan rizki kita akan berhenti? Ketika kita sudah mati. Maka Nabi ingatkan kembali di akhir hadis, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah, perbaguslah kalian dalam mencari harta. Khudhu ma halla wad'u ma harum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini konsep seorang muslim dalam mencari harta. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram, sehingga harta yang kita dapatkan akan menjadi harta yang berkah, akan membawa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di akhir zaman ini, ma'asyiral muslimin, yang telah diingatkan sendiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u ma akhadh. Seorang hamba itu tidak akan peduli dari mana dia dapatkan hartanya, aminal halal aminal haram, apakah dari harta yang halal atau dari harta yang haram. Padahal Nabi SAW telah menegaskan, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bil haram. Tidak akan masuk ke dalam surga sebuah tubuh yang diberi gizi dan makan dari makanan yang haram. Maka konsep seorang muslim dalam mencari harta adalah mencari dari yang halal,
menjaga dengan ketakwaan, membelanjakan pun dengan ketakwaan, sehingga harta yang dimiliki akan menjadi bekal untuknya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iringkan dalam setiap doa kita, ma'asyiral muslimin. Kita punya kemampuan untuk mencari harta. Iringkan dalam setiap doa kita agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan rizki yang halal. Jangankan kita manusia biasa, ma'asyiral muslimin, setingkat Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling terjaga dari harta yang haram, orang yang paling jauh dari harta yang haram, terus berdoa kepada Allah, meminta bimbingan agar diberi rizki yang halal, agar membelanjakan harta itu dalam jalan-jalan ketaatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, di antara doa yang senantiasa dijaga oleh Nabi SAW, kata Ummu Salamah, dibaca oleh Nabi SAW setiap ba'da subuh, tidak pernah ditinggalkan. Doa itu kita semua hafal, ma'asyiral muslimin. Terkadang kita menganggap remeh kandungan dari doa itu, padahal setingkat Nabi menjaga doa tersebut. Karena 3 kandungan dalam doa itu merupakan sumber keselamatan dan keberkahan. Jaga doa ini, ma'asyiral muslimin. Nabi setiap salat subuh, setelah salat subuh berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib. Bagaimana rizki dikatakan thayyib? Ketika dia bagus dalam mencarinya, ketika dia bagus dalam mengambilnya, menjaga dan membelanjakannya, itu rizki yang thayyib. Minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Allah berikan ilmu nafi', rizki yang halal, diberi taufik untuk membelanjakan harta itu dalam jalan-jalan ketaatan, amalannya diterima. Ini 3 sumber keselamatan dan keberkahan. Ini rahasia kenapa Nabi alaihi salatu wassalam terus menjaga doa ini, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman. Dihafal oleh istri-istrinya, termasuk oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Demikian, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal untuk kita dalam menjalani hidup ini, terkhusus dari nikmat yang satu ini yang Allah titipkan kepada kita, harta. Maka perhatikan, harta itu nikmat, namun bukan sebagai standar kebaikan. Yang menjadi standar kebaikan adalah bisa dan tidaknya seorang hamba dalam menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat menjadi tunggangan dia, menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbuka baginya pintu-pintu kebaikan dengan hartanya. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dengan harta yang mereka miliki. Mereka semakin dekat, berlomba-lomba dalam jalan ketaatan. Mereka gunakan untuk membantu berjuang di jalan Allah. Mereka gunakan untuk ibadah kepada Allah. Inilah harta yang akan menjadi bekal seorang hamba untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.